Film action, film horor. Action. Vino Bastian, Joe Taslim. Saya Joe Taslim. Sally Marcelina, Eva Arnas. Sally Marcelina. Bang Bros, Bezer. Bang Bros. Welcome back to our channel Palembang Subkultur, channel YouTube kita. Dan sekarang kita berada di sebuah cafe kecil tapi asik punya nih. Namanya 626. 626 ada di satu lingkungan kantor pos Arifai. Buat kalian yang mau nongkrong, silakan datang ke sini. Di sini ada apa aja nih, Mbak? Ada roti bakar ya? Ada, sama minuman-minuman. Yang pasti jenis-jenis kopi udah pasti ada. Kalau alkohol kayaknya nggak ada. Banyak. Mas mau cari apa? Banyak. Jamu juga loh, Pak. Ah, jamu? Iya. Oh, kenapa saya nggak lihat nih jamunya? Ini Pak, Oh, ada. di menunya ada. Oke, nanti kita ini episode selanjutnya. Nah, sekarang kita nih lihat nih sebelah kiri nih pria ganteng. Pria ganteng yang sering kalian lihat lah di skena musik, skena film, Skena apa nih? Skenario. Skenario. Namanya Ari. Halo teman-teman subkultur. Yes, apa kabar, Ri? Sehat. Sehat ya? Wah, mantap. Lama nggak ketemu kita. Aku biasa manggil Ari Barbar. Nggak tahu tuh sejak kapan dipanggil Barbar nih. Memang barbar banget nih orang. Saya biasa manggil beliau tulang gitu. Ketuaan ya. Padahal seumuran. Nah, jadi kita bukan bicara masalah musik ya. Nah, memang dia suka juga ya. Bukan suka juga, memang metalhead kayaknya. Jadi kita ngobrol tentang dunia film. Yang dimana kemarin kita sempat ngontenin juga ada komunitas film yang di Palembang ya. Rekaman ya. Jadi sekarang kita ke ininya, pelakunya. Dia filmmaker juga nih orangnya. Filmmaking. Oke. Nah, jadi tahun berapa ya? Aku udah hampir lupa, Ri. Jadi produksi yang filmku itu waktu itu kan sempat kulik-kulik lah. Kulik tuh maksudnya ya cari sesama inilah. Berjejaring benar. Nah, saat itu kulihat, aku nonton nih filmnya kalau nggak salah ada latar belakang hutan ya. Iya benar. Nah, itu apa judulnya tuh? Itu Kaduluna waktu itu ya. Hah? Kaduluna waktu itu. Kaduluna. Iya Kaduluna. Ya. Tahun berapa, Tri? Itu kalau nggak salah produksinya di 2014. 2014 ya. 2014. Nah, pas kali itu kayaknya. Setelah Kapatujak kali ya. Iya. Nah, itu perjalanan si Ari ini memang kalau kulihat apa di tahun itu, apa di tahun sebelum-sebelumnya, dan dia juga apakah ada basic di film ini, gimana nih? Ri, bisa ceritain nggak? Waktu itu kan saya mulainya waktu itu memang dari ngeband karena mulainya memang dari musik kan. Musik maksudnya ngebaur sama teman-teman waktu itu. Karena waktu itu belum kepikiran maksudnya istilahnya bikin video gitu. Saya suka musik karena memang teman-teman waktu itu di era-era di awal tahun berapa ya waktu itu ya 99 2000 iya, benar. Di 99 2000 itu kan musik kita itu kan lagi bagus-bagusnya gitu. Terus event juga banyak. Jadi saya sebelumnya nggak pernah terpikir untuk bikin video gitu kan. Terus nggak apa-apa masuk aja. Langsung. Kita nggak bikin video waktu itu sampai di zaman kuliah lah. Malah waktu itu kan maksudnya masih nggak kepikir juga bikin karyanya visual gitu. Secara visual lah ya. Visual kan lebih banyak kita main musik waktu itulah. Nah,
Cuma ada satu momen waktu itu ketika memang skripsi lah ya, di era-era kuliah, terus kita skripsi. Saya skripsi waktu itu dan lumayan waktu itu lumayan di fase-fase sulit lah, karena memang sama bokap juga crash terus gitu kan soal gitu ya? skripsi, sampai akhirnya saya waktu itu harus kabur lah gitu istilahnya, dari rumah saya kabur gitu kan. Bandel juga ya? Iya, saya kabur gitu kan dari rumah, disuruh bokap kabur, udah kabur aja, cabut aja. Nah, gue cabut, kayaknya dari situ itu di fase-fase ngerjain skripsi. Nah, gue cabut terus ngomet lah ke rumah teman satu, ke teman lainnya gitu sampai. Nah, di satu kawasan kos gitu di daerah Bukit itu saya kenal dengan seorang teman tuh, dia lagi belajar motret. Oke. Waktu itu saya namanya siapa ya? Hendra Layo waktu itu ya. Hendra Layo. Nah, dia motret. Terus dari Hendra saya dikenalin sama yang namanya waktu itu saya manggilnya Kalius gitu. Nah, di Kalius ini saya akhirnya tahu. Nah, dari sini Yang kancil ya? Iya benar, Kancil Putih 61 kan? Iya, sedih. Nah, dari situ saya tadinya cuma bukan disuruh, saya ngebantuin ngurus-ngurus studio juga. Ya, karena saya tinggal di situ ya, saya ngurus-ngurus studio. Nah, di situ kita ketemu sama siapa? David Blukar. Jadi cocok, saya nggak pindah-pindah dari situ gitu kan. Oke. Nah, jadi akhirnya tapi intinya bahwa dari situ di 61 saya kenal pertama kali orang-orang bikin video itu dari Kalius sebenarnya. Gitu. Apalagi waktu itu dia gabung jadi editor di salah satu stasiun TV lokal. Itu sebenarnya yang kalau misalnya starting awalnya. Perjalanan situ ya. Awalnya. Jadi setelah itu akhirnya waktu itu gabung juga kerja di TV lokal juga di 2006. Nah, 2006 sampai 2009 gue crash nih sama bos, sama direkturnya. Oke. Terus dimutasin ke Jakarta 2010. Nah, di situ akhirnya saya ketemu teman-teman saya di lingkungan anak-anak Palmerah waktu itu. Saya anak-anak Palmerah. Di lingkungan itu ada salah satu teman di divisi saya itu yang memang benar-benar dia ternyata anak PH. Nah, di situ dia ngedoktrin gitu. Bang, udah bikin film aja bang, lu bikin film aja gitu. Bilang nggak ngerti juga gitu. Nah, dari situ sebenarnya bibitnya. Nah, buku pertama. Nah, saya dikasih buku itu judulnya Menghayati Film karya Asrul Sani kalau nggak salah. Film itu tipis sebenarnya. Tapi menurut saya waktu itu yang akhirnya jadi pengen belajar. Tapi kalau nonton dari dulu, dari kelas 6 SD ya. suka nonton ya. Iya, saya dari kecil dulu. Jadi zaman-zaman layar tancap lah. Terus sama temen bokap, karena bokap pensiunan di TVRI, dulu SD ikut sinetron saya. Nah, saya lihat cakep juga, tapi nggak pernah kepikiran waktu itu. Berarti orang tua juga ada basic ini ya? Dari basic keluarga. Bokap kan sebenarnya dia itu seniman ketoprak sebenarnya dari Lampung. Terus dia pindah ke sini kerja di TVRI gitu. Nah, karena bukan ketoprak ya, wayang orang lah, ini sama gitu. Nah, dari situ lingkungan bokap kan sebenarnya orang-orang TVRI itu ngomongin kamera, ngomongin apa. Ya nggak jauh dari situ lah. Terus bokap juga biasanya ke teater kan. Nah, dari situlah saya di kelas 6 SD pernah punya pengalaman main sinetron sama seniman-seniman teater sini. Kemudian gue tidur tuh di OBV dingin-dingin, gue ngeliatin orang kerja ngeset lampu segala macam. Waktu itu kan di pikiran anak kelas 6 SD itu kan itu kan sesuatu hal yang baru. Saya yang harusnya main Tamiya kelas 6 SD, tiba-tiba saya lihat itu gitu kan. Kita kan waktu itu zaman Tamiya ya. Ada Tamiya. Nyentuh lah. Gitu. Nah, tapi itu nggak terlalu suka waktu itu. Tapi itu kerekod, kesimpan di sini gitu. Ya nggak tahu kalau garisnya Tuhan, ternyata nextnya itu kayak di review aja gitu. Nah, sebenarnya itu juga salah satu pengaruh sebenarnya yang nantinya akan
jadi seperti ini gitu. Cuma di tahun 2010 itu yang saya bilang tadi, gue ketemu lingkungan nih, gue ketemu lingkungan teman-teman gitu kan. Ada satu teman yang paling getol ngedoktrin, ayo bang lu bisa gitu. Dia anak BPH UI sebenarnya, anak Usmar Ismail. Suatu hari di 2010 itu gue diajak ke kampus, gue diliatin jajaran arsip-arsip kaleng Cannes film tuh ya, Cannes zaman Cannes satu film-film kaleng itu. Ini bang film-film database master. Semua film tuh di sini diarsipin di ini. Nah, gue lihat waktu itu ada kamera Arri yang dipajang gitu. Ariflex kalau nggak salah tuh dipajang, tapi kayak entah itu replika atau entah itu apa gitu. Gue liatin ini kayak kok beda gitu. Nah, dari situ akhirnya dia mulai ngedoktrin. Anaknya masih muda, anaknya masih muda. Cuma gue didoktrin terus tiap hari gitu. Sampai ngomongin soal visual, ngebahas apa segala macam. Gue didoktrin nih. Gue waktu itu apa namanya? Gua waktu itu tidak terlalu ini, tapi lama-lama akhirnya tertarik karena efeknya lebih psikologis sebenarnya visual itu. Psikologis ya maksudnya. Nah dari situ tertarik, cobalah bang bikin lah, lu balik ke Palembang terus ajak teman-teman yang satu visi lah, terus bikin kolaborasi. Nah gue praktekin 2010 gue balik, tapi gue belum tahu mau bikin apa. Nah karena basicnya gue juga sempet maksudnya starting awalnya gue jurnalis kan, video jurnalis. Jadi sebenarnya sudah ada dasar-dasar sedikit-sedikit juga dari materi-materi itu gitu. Tapi di film yang mau diomongin mau diomongin simpel juga enggak, rumit juga karena rumit kan banyak ini kan, udah rumit di teknis, rumit di non teknisnya juga. Tapi getol waktu itu gue sempat hilang tuh dalam tanda kutip 2010 sampai 2013 lah. Maksudnya nggak monitor di tempat kita gitu. Maksudnya gue fokus aja di situ, bolak-balik keluyuran. Maksudnya keluyuran lah gitu. Ya, waktu itu memang di divisi gue itu kan bikin content and channels tuh sebenarnya. Nah si owner waktu itu dia nge-hire satu PH sebenarnya buat apa istilahnya, buat ngebekalin anak-anak termasuk gua waktu itu. Dan kita nggak banyak orang, ada sekitar 6-7 orang, tapi mereka intens gitu. Dari mulai pengenalan, nge-breakdown konsep dari tekstual ke visualnya, terus instrumennya apa misalnya secara teknis. Tapi gue pikir kan gue sebenarnya nggak dapat banyak dari itu. Nah cuma akhirnya gue tahu nih gimana step-step awalnya misalnya mau produksi secara sederhana aja, itu aja tahap-tahap produksi film lah ya. Itu berarti pas di Jakarta itu teori rata-rata ya ikut. 2010 tuh mungkin lebih istilahnya lebih ke pembekalan dasar ya, basic. Oke. Terus mulailah percaya diri lah ya. Mungkin kalau dibilang ada keterbatasan alat nggak waktu itu? Waktu itu kan gue kan transisi juga dari waktu itu gue pegang maksudnya kalau dia jenisnya di Vcam tuh kan banyak ada ya. Gue di awal ini pakai kamera yang kayak apa buat nyiramin kebun masih besar ya, Panasonic MD 9000 MD 10000 kan gue kaget. Nah tapi kan gue ngikutin perkembangan teknologinya waktu. Nah ada transisi juga sebenarnya, transisi dalam artian ketika gue terakhir pakai PD 177 itu di Vcam, terus anak-anak udah pakai itu awal-awal 7D kalau nggak salah. 7D. DSLR ya? DSLR. 7D. Nah akhirnya gue juga belajarnya di situ. Walaupun sebenarnya di sini gue nyoba 1 tahun 2 tahun tuh sebelumnya gue coba transisi, maksudnya gue coba belajar beradaptasi dari yang biasanya gue di stasiun TV lokal itu gue di Vcam. Nah gue udah nyoba sebenarnya. Nah gue udah nyoba pakai SLR, pakai. Dan itulah produksi film yang apa? Ya waktu itu masih campur juga gearnya sebenarnya kan. Nah gue berani buat Kado Luna itu ketika gue ngerasa yakin gue harus nyoba gitu. Walaupun
sebenarnya kan lu udah nyoba duluan, jauh sebelum gua nyoba kan, lu udah nyoba duluan kan gitu kan. Iya, maksudnya gini, karena kebetulan ini aku guys, nih termasuk ini juga gitu kan, termasuk settle dia. Bukan setan ya. Nah, jadi apa namanya? Ya dari situ sebenarnya banyak proses-proses lah, dari mulai adaptasi di alam, kemudian membangun keyakinan bisa atau enggak. Cuma teman kan nge-push terus. Itu filmnya genre horor ya? Iya. Atau thriller ya, thriller tepatnya. Gitu. Kaduluna, gue bikin itulah. Waktu itu gue nyoba karena basic gue jurnalis, walaupun masih berantakan, audionya masih berantakan, tapi gue pikir learning by doing kan. Iya, benar. Learning by doing aja lah. Maksudnya, Banyak ya pemainnya di situ kulihat. Ada 5. dapat support juga waktu itu kan awal-awal sebenarnya nggak kepikir sama sekali, cuman gue kan punya rekan sekaligus figur, kemudian tandem hari ini kan ada Kak Musaful Imam itu, dia juga yang di belakang gue, maksudnya ngebentuk mindsetnya fotografi, termasuk ada juga maksudnya sentuhan-sentuhan dia juga secara berarti secara posisi itu lebih ke sutradara kita. Ya waktu itu ngedirect kan. Gue coba ngedirect, maksudnya sebisa gue waktu itu karena gue juga otodidak. Gue nggak gue cuma ngandelin gue pernah kerja di stasiun televisi lah gitu kan. Maksudnya pembekalan kalau materi-materi dasar kamera kan adalah gue udah dapat sedikit-sedikit. Cuma untuk kita ngebangun mental untuk bikin film ini kan akan berbeda, adrenalinnya gitu kan. Itu sebenarnya. Nah terus setelah kado buat Luna ya, benar ya? Kado buat Luna, benar. Itu 2014. Terus setelahnya ada ini. Sebenarnya waktu itu karena gue meletakkan bahwa bikin film fiksi itu adalah yang gue yakini adalah sebuah proyek kolaborasi. Maksudnya lu mau ngajakin siapa aja yang lu dari dulu mungkin pingin banget untuk kolaborasi, misalnya gue mau kolaborasi sama sini, gue letakkan proyek film fiksi itu di ruang-ruang itu. Oke. Sementara gue sendiri karena memang basicnya jurnalis, gue mainnya kadang dokumenter juga, gue bikin dokumenter, tapi itu lebih ke fokusnya ke komersilnya. Cuma ada satu project video film fiksi yang gue buat, tapi itu komersil. Waktu itu judulnya tahun berapa tuh? Kabut Pasti Berlalu, Bank Indonesia 2015. 15 ya? Oh, setahun setelah itu ya? Iya, setahun setelah itu. Sebenarnya gue tadinya ditawar itu maksudnya sama temen gue, lu mau nggak nih ada ini, maksudnya maksudnya ada orang yang mau bikin film. Lu berani nggak ngambil kerjaan itu gitu. Bilang siapa, gue bilang gitu. Ntar ikut gue aja gitu. Udah ketemu sama orangnya, ternyata gue bingung nih dia ngajar bikin film pendek gitu buat lomba internal di perusahaan itu. Nggak apa-apa ya gue sebutin mereknya. Nah itu di Bank Indonesia 2015 lah waktu itu. Dia lebih sifatnya ke profil perusahaan atau apa? Enggak, dia film pendek. Jadi ada memang lomba film pendek internal BI di 2015 Indonesia waktu itu. Nah BI sini gue bikin. Waktu itu gue ngelibatin Kiki, ada si Kiki Tachibana tuh, karena memang dia dari dulu sering misalnya. Cuma kalau yang sebenarnya ada 3 fiksi yang gue bikin. Pertama yang Kado Luna, kemudian ada LG. Nah di LG itu lebih lebar kolaborasinya, anak-anak foto, terus ada rombongan si Dadan, si Darjan gitu kan, pokoknya anak-anak komunitas lah gue libatin. Terus nah di film yang fiksi yang dalam tanda kutip hire ya, jadi project komersil gitu. Gue ngelibatin Kiki, ada Kak Musaful Imam juga, ada siapa waktu itu ya, banyak juga, ada Agung Kubon tuh kan. Oh iya, Agung ya? Iya, Agung Kubon. Nah itu ini keroyokan. Gue ngerjain Agung waktu itu drone-nya untuk di film itu, kebutuhan untuk aerial shot-nya. Nah terus yang kalau setiap karya kan pasti kita ada evaluasi lah ya pasti. Maksudnya,
aku nih udah bangga juga lah istilahnya bisa buat karya sendiri kayak gitu. Memang secara apa tuh di belakang layar itu kan kita udah siapin nih, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira udah puas nggak dengan yang buat film yang Kado Buat Luna terus nge-hire yang ini? Ya, kalau keinginan itu masih lah ya, maksudnya keinginan untuk berkarya di film fiksi ya, kalau misalnya drama atau non drama, fiksi lah ya. Karena saya sebenarnya sempat nyoba kemarin bikin juga yang film komedi, cuma gue nggak pede. Genre komedi ya? Iya. Metalhead mau bikin komedi gitu. Berarti puas lah ya berarti yang Kado Buat Luna itu hasilnya kayak gitu sejauh ini. Kalau itu sebenarnya kalau secara teknis berantakan. Cuma berantakan gini, berantakannya waktu itu gue nggak nyiapin konsep warna ya, gue nggak nyiapin konsep grading nih. Maksudnya gue juga kurang ngulik kalau pasca berarti ya. Sebenarnya di pra malah sebenarnya. Di pra itu kan kita nyiapin konsep harusnya warnanya sudah mikirin ini thriller, genrenya thriller nih, mood lewat warnanya apa gitu. Iya. Nah gue nggak ini, jadi proses di paskanya jadi ribet. Gitu. Tapi nggak apa lah, kan awal kan? Iya awal. Udah pasti lah. Nah terus kayak aku dulu juga kayak gitu, Ri. Misalnya buat genrenya apa kayak gitu kan, karena kita kan mau nge-explore. Ada rasa kayak nggak puas nih, pengen buat genre yang lain kayak gitu kan, katanya kan komedi kayak gitu kan. Tapi aku rasa sih karena kita memang belum ketemu apa secara dominan lah ya, dominannya kita nih lebih ke apa cenderungnya kan. Kadang-kadang kan mau ke genre ini kadang nanti dibilang alay pula kayak gitu, maksa kayak gitu kan. Takutnya kayak gitu. Nah terus yang sampai dengan selanjutnya itu ada lagi nggak nih produksi baik berupa video klip atau apa kayak gitu? Kalau video klip ada lah. Ada. Jalan video klip. Akhirnya gini sebenarnya ada kalau video klip itu kan ada kemarin apa ya? Namanya band Noe kalau nggak salah tuh. Band lokal. Nah terus ada sempat bikin akhirnya dokumenter, kan lebih banyak dokumenter sebenarnya, dokumenter lah. Terus kalau fiksi yang nyoba web series, gue banyak juga model web series ada aja. Gue juga banyak yang pending, maksudnya banyak yang gagal tuh karena persiapan yang kurang matang. Kadang-kadang kan gue ngevaluasinya kenapa gitu, kenapa. Biasanya kita nggak bisa nyalain waktu pas proses eksekusi produksi, tapi kan ada 3 tahapan kan yang kita tahu secara umum aja. Misalnya biasanya itu nggak matang persiapan itu malah di praproduksi. Jadi ada juga kayak series misalnya. Kemarin gue buat tahun berapa gitu bikin series, kolaborasi juga. Nah kolaborasi berarti ada juga yang ini ya, apa tuh filmmaker yang lain atau komunitas seperti itu? Anak-anak komunitas. Jadi sebenarnya kan berarti saatnya sudah jalin juga lah ya. Iya, sebenarnya kan dari orang-orang yang gue libatin di beberapa project untuk bikin film bareng-bareng, project kolaborasi itu kan sebenarnya dia nggak jauh-jauh dari teman-teman tongkrongan juga sebenarnya. Karena gue pikir gini, kalau misalnya kalau menurut gue sih itu kan kolaborasi itu kan enaknya gini, maksudnya kita banyak dapat perspektif dari mereka yang apa ya, sama kayak gue kan posisinya kan hobis gitu. Gue nggak ada basic, misalnya nggak ada basic atau sekolah atau gimana gitu, tapi nah mereka misalnya mereka itu kan ada yang sama kayak kita getol gitu. Nonton, dia ini dia baca, dia nonton, dia belajar juga, dia banyak ngulik referensi juga, dia praktek juga gitu, dia punya kemampuan motret yang secara fotografis dia oke gitu kan. Nah Ri, kemarin kan kepo-kepoin lah statusmu.
Asik kali ini liatnya kayaknya pemandangan-pemandangan. Terus cantik ya. Aduh. Yang harum-harum, yang indah-indah. Aduh. Itu gimana tuh ceritanya? Enak kali tuh. Syuting apa tuh? Nge-hire apa-apa? Itu kan kalau nah itu tadi sebenarnya jadi gue sempat di 2015 itu kan sempat inilah istilahnya jadi kayak apa ya namanya ya, kayak kontrak tenaga kontrak disebut Parsumsel sebenarnya zaman Ibu Iren tuh. Iya. Nah, gue digital marketing. Nah, tapi gue ngurusin video, gue bikin konten maksudnya. Konten-konten buat video, buat promosi di medsos segala macam. Nah, di 2015. Kerjanya itu ya? 2015 sampai 2017 lah kalau nggak salah. Dia belum jadi di selama proses 2015-2017 itu gue belajar bikin konten-konten destinasi. Maksudnya gue dicekokin nih sama dinas nih bikin tuh konten tuh kayak gini gitu. Promosi. Nah, dari situ. Nah, sebenarnya apa yang lu kepoin di itu tuh sebenarnya asal muasalnya dari situ. Dari situ. Nah, gue ketemu teman-teman itu di 2015 ketika produksi Infinite South Sumatera video destinasi yang untuk Fox Channel waktu itu. Sama Bu Kadis, orang-orang itu di-hire, ada Giri Pastio, ada Bari Kusuma, ada Steri Darmawan. Nah, gue waktu itu potter nih, gue ame ya. Gue runner. Nah, runner nemenin mereka 2 minggu produksi di sini. Nah, gue tetap komunikasi terus sampai akhirnya salah satunya itu ada namanya Bang Steri Darmawan atau gue manggilnya Kiat. Bang Kiat itu yang dia ngajakin gue, lu kan dari itu lu bisa, gue lihat tuh kayaknya lu bisa tuh, mau nggak nyoba gitu bikin di luar gitu. Terus jalan berapa kali gue bikin sama dia Bali, Ubud Bali dulu, Ubud kalau nggak salah. Terus habis itu gue bikin Bangka pertama kali 2018. Habis itu Bali, Bangka dulu, Bali gue bikin Ubud waktu itu. Habis itu gue bikin di mana waktu itu? Ini juga lintas juga ya. Maksudnya aku pikir itu misalnya karena Palembang, Sumbaksel lah ya. Ternyata sampai ke Bali juga ya. Ya, gue bikin itu waktu itu yang dia diajak sama mereka juga maksudnya kan. Lu bisa gitu. Mereka ngeyakinin itu lu bisa sebenarnya. Jadi anak-anak yang memang itu anak-anak di daerah tuh banyak potensinya, bagus-bagus mereka gitu kan. Gue jalan lah, gue bikin Ubud, jalan mereka tuh ke Tasik, ke Majalengka gitu. Nah, kalau yang Bangka kemarin memang gue udah 3 kali ada sekitar 3 kali lah gue bikinin Bangka sebenarnya. Ngobrol di situ ya? Iya, jadi gue coba ngelebar Nah, ya itu tadi gitu kan. Nah, kalau yang lu mau ceritain project ini sebenarnya ini yang menurut gue itu sangat berbeda gitu dari yang sebelumnya gitu kan. Jadi kalau dari 2015 sampai ke sini berarti karena sudah ditempel sama ini ya. Ya, gue fokus juga bikin. Gue belajar misalnya gue belajar, gue dapat dulu dikasih sama Bu Iren itu kayak buku panduan sebenarnya, kayak buku panduan tentang apa namanya, apa 7 sektor, apa kayak gitulah buku-buku kementerian tuh gue baca, buku panduan branding, digital marketing promotion. Jadi makin kaya juga lah ya, selain produksi film, kita ada kerjasama sama pihak luar juga, dan juga kita di dalam lingkungan kerja kan kayak gitu kan. Jadi kaya juga kan. Rupanya agak ada sisi berbeda di sini. Yang sementara ini nggak ngeliputin tentang wisata, ini wisata nih gitu kan. Wisata malam apa nih? Ada. Jangan kerok dong. Jadi ya itu maksudnya konsennya itu juga nggak sengaja gitu kan, nggak sengajanya karena waktu itu gue nggak tahu kerjanya di tim digital marketing promotion itu ngapain Gue bilang kayak gini, Bu, gue tuh videographer. Bener. Gitu. Agak jauh juga rupanya. Bingung gitu kan, akhirnya ya udah gitu. Nah, lama-lama ini asik gue bilang, gue sempat mikir juga gitu. Kan sama mereka sempat ngomong gitu.
gue liatin tuh Instagram yang orang yang gue temenin. Kayak yang tadi gue bilang Teddy Darmawan, Giri Prasetyo, terus ada Bari Kusuma. Dia orang jalan-jalan terus gitu kan, gue kapan gitu. Tapi akhirnya jadi mimpi, gue mikir ini sebenarnya nggak sengaja, maksudnya nggak apa dibilang nggak sengaja, nggak bisa juga, nggak sengaja itu ketika gue ketemu orang itu. Akhirnya gue dapat kesempatan ketemu sama orang-orang ini gitu karena memang disuruh sebenarnya sama kantor, lu temenin lah 2 minggu, apa yang bisa lu bantu gitu. Ya tadinya gue pikir udah ini perjalanan dinas aja, tapi ternyata gue pikir ini ilmu semua gitu. Maksudnya menurut gue gitu kan. Nah ini gue sharing-sharing. Sekarang masih ini jadi apa kontrak atau gimana nih? Nah, udah selesai kan 2017. Gue kan sampai 2015 2017 Cuma gue maksimalin waktu itu. Maksudnya gue buat belajar gimana sih caranya bikin dokumen, bikin visual destinasi gitu. Kayak promo reels kayak gitulah, video-video reels gitulah. Dan sebenarnya. di luar dari situ juga tetap ngikutin lah ya, baik komunitas ataupun perkembangan film seperti itu ya. Kalau film ya yang terakhir saya sempat bikin 2021 itu. Sempat bikin sama teman-teman di Palembang. Iya di Palembang waktu itu kan. Udah selesai? Syuting udah selesai sebenarnya. Cuma memang ada beberapa adegan yang apa sih? Panas. Ada adegan ini harusnya ada Eva Arnas di situ kan. Ada Eva Arnas, ada siapa lagi gitu kan. Karena ada Mbak Eva Arnas. Eva Arnas lokal. Mbak Kiki Fatmala. Oh, ya. Nanti ada ini challenge buat kamu. Nah kira-kira nih dari apa tuh behind the scene-nya udah paham, dari instrumen alat-alatnya udah tahu lah kayak gitu. Nah kira-kira pandangan tentang yang tadi Bubble belum selesai. Mau cerita Bubble. Yang ini, yang edisi ini. Oh iya, coba. Nah, di sini kan, nah makanya gue bilang tadi gue sempat bilang ngomong bahwa berbeda. Di sini gue lebih banyak nggak mandi syutingnya daripada ini. Oh ya? Gue lebih banyak nggak mandi, terus selama 2 minggu tuh? Selama 2 minggu 21 spot misalnya, gue lebih banyak nggak mandi, terus gue syutingnya terus running-nya uber-uberan. Kadang lebih banyak doanya supaya jangan hujan gitu kan. Nah, cuaca lah ya. Iya gitu. Nah, karena memang timeline-nya ya memang 21 spot itu harus beres dalam 2 minggu gitu. 2 minggu kan. ya. Nah, itu yang tapi ini yang paling seru maksudnya, yang paling seru itu. Oh, yang paling lama syuting ini? Yang pengalaman. Yang paling seru lah. Yang paling seru ya. Sebenarnya saya lebih coba maksudnya fokus ke konten-konten destinasi. Kalau untuk Bangka Belitung kan memang ini untuk yang kali ketiga sebenarnya. Kali ketiga gitu. Kayak lagu Raisa. Sama ini apa tuh konten yang konten. Dia temanya kan berbeda-beda. Kalau yang pertama itu kan dia tetap Come and Explore di 2018. Nah, terus yang di 2000 apa itu yang Geopark itu itu temanya tentang adventure. Kalau yang ini kan akulturasi budaya, maksudnya perspektif Bangka Belitung dari sisi oriental gitu. Makanya Telun juga tuh kayak Maggie Chung gitu. Emang di situ nggak ada ininya, tim produksinya tuh? Biasanya nggak ada. Nggak juga sekelas sebenarnya. Bangka ada. Kalau semua itu kan ada gitu kan. Tapi kayak gitulah sebenarnya. Jadi kebetulan orang yang ngajak saya ini kan dia agensi di Jakarta. Nah dia kan memang istilahnya vendor lah di Kemenpar itu. Oke. Udah 20 tahun kan. Makanya saya ngikut aja gitu kan. Maksudnya saya nggak mikir sampai sedetil itu gitu. Tapi kan di sisi lain gue lihat nih bahwa karena mungkin orang-orangnya itu nilai bahwa gue konsen di
konten-konten destinasi, makanya gue diajak gitu. Oke. Seru. Seru lah ya, berarti ya. Gue nggak mandi, terus gue ditawarin makan B2 gitu. Gitu kan, sama syuting gue nggak mandi, gue bilang gue mendingan mabuk lah, gue gitu kan, gue mabuk. Kalau mabuk kan di istilahnya di keyakinan gue kan 40 hari itu dosanya. Kalau B2 kan gue nggak tahu gitu kan. Ajar aja lah. Yang penting nggak lapar kan. Iya gitu, tapi itu tadi gue bilang gue nggak mandi, gue tiap hari gue syuting ngopi, gue bilang nih gue balik dari Bangka jadi barista gitu. Nah, tapi enak gitu. Akhirnya gue juga sempat kepikiran, maksudnya apa gue konsen aja ya di genre-genre gambar seperti ini gitu, karena ini enak banget loh kan, gue bilang bukan cuman lu kan yang kadang-kadang suka ngebales WA story gue tuh kadang-kadang sampai Dodi Romspan lu dong, gua diajak dong gitu kan, bro ajak gua dong jalan-jalan terus cewek terus jalan-jalan terus pantai nanti nih bilang doain aja gua rezeki Dodi. Si Dodi udah merdeka sekarang. Nah itu sebenarnya ya, itulah sebenarnya, jadi sininya lebih banyak konten-konten destinasi. Nah, aku penasaran nih, kira-kira nih jadinya nih di komersil nggak di post nggak? Kalau itu kan kontraknya kan kontrak. ke klien dulu, maksudnya mereka dulu ngepost Okay. Tapi ntar lu bisa lihat tuh di kanal YouTube-nya Kemenpar tuh. Sama aja. Jangan gue kalau gue mau BTS aja gitu. Okay. Iya, kalau berarti masuk juga ya, selain di situ syuting sebagai kameramen sama ini edit. Iya. Pasca juga. Edit juga. Maksudnya iya. Karena kan di awal-awal yang seru adalah ada proses presentasi sama gubernurnya. Kacaunya, temen gue tuh dia prolog doang. Nah, yang paparan konsep ke gubernur itu gue. Ya ampun. Kan gue kan nggak siap waktu Kok kayak gitu sih? Karena kan kita jalan darat, Tadinya kan memang pesawat. Nah, edisi tahun ini seru karena adventure-nya terasa gitu. Gue jalan darat, gue nyebrang kan 4 jam setengah dari Tanjung Api-Api ke Tanjung Kalian, Muntok ke Pangkal Pinang itu ada sekitar 3 jam 4 jam. Dan teman gue naik mobil itu 140 kencengnya Wis, sadis. Mantep nggak Dia bilang, lu mau nyampe nggak gitu? Kalau lu mau nyampe, lu tidur aja deh gitu. Tidur tiba-tiba 4 jam setengah, bang udah jam berapa nih bang? 1:30, makan dulu. Besok pagi kita sempat nginep, besok pagi jam 2-nya langsung ketemu sama gubernurnya. Nah, itu secara instrumen itu enggak, selain kamera pasti kalau pemandangan kan pakai ini kan, ada gambar udara juga. Ngedrone juga. Ada. Maksudnya dia juga ngedrone kan. Tapi bukan kita ya, ada spesial. Kalau yang di 2018 itu sampai yang underwater underwater. Jadi memang pengambilan gambar di dalam laut. Jadi memang ada konsepnya di konsep video itu memang harus ada nampilin terumbu karang, jenis-jenis ikan segala macam. Nah, gue lebih banyak di 2018 yang terlibat, ada Bang Steady Darmawan, Bang Kiat, ada Mas Tony, ada berarti Tony Pratama. nyelam di situ. Ada. Kalau yang nyelamnya waktu itu Om Michael Sukri bukan kita ya. Enggak, dari Om Michael Sukri sama dia pasangan suami istri, sama-sama istilahnya diver lah. Sama-sama diver, dan memang dia kerjanya itu. Tapi bukan kameramen ya? Dia kameramen. Kameramen juga? Iya, tapi khusus underwater gitu waktu itu. Gue kira ini itu nyelam juga. Berarti pengalamannya luar biasa nih. Enggak, nggak bisa berenang sebenarnya kan. Nggak bisa berenang. Tapi kalau gue pakai pelampung, gue berani laut. Iya, berani. Iya. Toba sekarang tuh mimpi gue tuh. Nias tuh. Mantap ya. Gimana lah bikin video lompat batu Nias kan. Mantap banget pasti. Mentawai gitu macam itu ya. Iya, enak. Oke lah, kayak nih. Pinggir-pinggir aja kita pinggir-pinggiran aja kita. Akhirnya nggak dapet di tengah, kita pinggir-pinggiran Jadi panjang lebar lah ya perjalanan dari 2000 pas buat karya itu kan sampai sekarang. Nah, di Palembang ini kan udah banyak nih muncul filmmaker baik yang muda, yang menggali potensinya lah ya.
Terus itu ada yang melalui komunitas atau melalui apa ya indie-indie lah ya, indie-indie yang PH-PH lah ya seperti itu. Nah, tanggapan perkembangan seperti itu gimana di Palembang tuh? Keren mereka itu keren nih. Misalnya teman-teman itu, lu ngomong jujur masih kalau dibanding misalnya pertama kali waktu itu kita di sini dilaksanain Festival Film Indonesia. Sebentar, FFI tahun 2012 ya? Hah? Ada nggak? Enggak lah. Enggak, 2014. 14 ya? 14 ya? 14 itu. Nah setelah itu sebenarnya tonggaknya. Akhirnya kan jadi sporadis tuh itu. Teman berjejaring, anak-anak komunitas lebih liar bikinnya. Terus wadah-wadah dari festival lokalnya banyak. Ada keterlibatan dari pemerintah, ada keterlibatan dari skena-skena komunitas juga, misalnya dari skenanya, dari komunitasnya gitu. Nah ini yang cakep gue bilang tuh. Nah di situ sebenarnya kalau yang gue lihat startingnya 0 kilometernya gitu, dari situ sebenarnya. Ya. Kalau yang gue yakinin gitu. Nah akhirnya kan sampai sini kan keren-keren semua. Ada beberapa yang gue lihat tuh film-film teman-teman. Film-film teman-teman tuh banyak udah diputar di luar segala macam. Dan tidak terlepas dari teknologi lah ya, yang makin mempercepat ya. Iya, benar kan? Benar. Dan kita harus nguasain lah ya, mau nggak mau. Tapi masih ada juga yang pakai old school. Iya. Karena keterbatasan, tapi hasilnya. Hasilnya benar. Nggak apa-apa sebenarnya kan. Jadi sebenarnya mental itu ya. Kalau sepanjang proses yang gue jalani masih termasuk otodidak, nggak ada basic, maksudnya karena basicnya lebih ke musik gitu kan. Ya membangun mentalnya itu sebenarnya kan, mentalnya maksudnya membangun keyakinan bahwa bisa bikin bisa bikin terus gitu aja. Ya terus terang dulu aku juga pakai awalnya juga mini DV ya. Nah, ngalamin gitu zaman-zaman itu. Dan sangat ngeditnya setengah mati pasti. Dan saya terima kasih sudah mengalami zaman itu. Zaman DV ya, DV ya. Nah, nggak jauh dari situ, Ri. Jadi ku perhatiin kayak ada juga di kampus-kampus ya. Nah, ini latar belakang pendidikan. Ada semacam apa tuh kalau menurutku mereka ada mata kuliah di situ. Nah, yang rata-rata mungkin yang kampus-kampus ada kalau nggak salah broadcasting ya. Nah, di situ ada bagaimana membuat film lah ya. Mereka belajar. Ada beberapa lah yang ku chat sama orang-orangnya. Dan itu karyanya juga udah oke lah ya. Karena secara teori dan alat-alat juga ada di situ mendukung kan. Cuman keterbatasannya hanya di produksi saat kuliah. Nah, yang mau kutanyain ini, sayang sekali kan, mereka tuh sebenarnya ada kemampuan untuk mengembangkan. Kalau misalkan nih, Ri, bayangan Palembang nih ada semacam sekolah khusus perfilman. Nah, gimana kira-kira? Itu kan cakep sebenarnya kan. Sebenarnya itu kampus-kampus itu juga udah progres, maksudnya ketika mereka membuat silabus atau mereka menyusun kurikulum dengan konsep kampus merdeka hari ini itu sebenarnya kalau mau dibanding 5 tahun sebelumnya atau 5 sampai 10 tahun sebelumnya itu udah progres sebenarnya. Cuma kan masalahnya kan yang karena gue pernah ngerasa di situ, gue lihat bahwa sebenarnya cuma soal kebijakan keleluasan waktu ketika anak-anak mau screening di kampus sebenarnya kan itu yang paling penting sebenarnya. Karena kan ketika itu tadi mana ada misalnya anak-anak dikasih kesempatan untuk screening misalnya di jam-jam tertentu. Ketika screening ini kan biasanya kan anak-anak itu kan maunya dari teman-teman jurusan lain juga nonton. Jadi film mereka juga bisa ditonton sama anak-anak fakultas lain, jurusan lain, kampus lain gitu kan. Nah, dengan harusnya kan memang ketika memang sudah ada ruang khusus, ada MK khusus, mata kuliah khusus, ada ruangan khusus yang dibuat difasilitasi untuk si mahasiswa, harusnya kan memang ada kebijakan-kebijakan waktu juga dibarengi dengan adanya kebijakan-kebijakan waktu gitu. Jadi misalnya kalau kayak gue tahu kan
anak-anak kuliah kadang-kadang pagi bener jam 7 sampai jam berapa gitu. Sementara anak-anak yang tadi setelah selesai itu mereka ngumpul berkomunitas, misalnya anak komunitas kampus ya, kita ngomongin komunitas kampus. Nah kan yang nggak fleksibel itu waktunya sebenarnya. Kecuali memang kampus juga memfasilitasi ruang audiovisual yang memang bisa dipergunakan anak-anak untuk pemutaran, untuk screening di situ. Kemudian ada teman-teman dari kampus lain bisa datang ke situ. Nah, ini mantap nih. Sebenarnya Udah bisa jadi rektor. Artinya itu kemarin aku lihat loh. Jadi narsum ini ya di kampus UIN ya? UIN? Iya, itu. Saya nih. Enggak maksudnya. Aduh, pengalamannya. Enggak maksudnya gini. Itu yang akhirnya gue riset, gue riset maksudnya. Gue coba cari case-nya, masalahnya apa gitu. Kalau mau pinter tuh kalau anak-anak kreatif tuh di kampus. Hari ini di kampus tuh rata. Mau kampus apa aja sebenarnya. Masalahnya untuk menunjang kreativitas mereka tuh mau nggak kampus secara total. Secara total bukan cuma soal memfasilitasi dari mulai silabus, kurikulum, atau mungkin ruang-ruang yang bisa dipergunakan untuk screening segala macam. Tapi soal waktu juga gitu. Karena kan mereka kan hanya bisa ketika mereka udah mulai skripsi, nggak mungkin lagi mereka bisa aktif. Gitu. Jadi ambience filmnya, walaupun bukan murni kampus film, tapi tetap gitu. Tapi kalau dilihat nih, memang sekarang kan banyak nih kampus-kampus kan. Nah, kalau misalnya ke depan nih, bakal ada nggak kalau ini prediksi ini? Kalau misalnya mereka konsisten kayak gitu? Iya, sebenarnya kan jurusan itu tadi gue bilang, kalau misalnya jujur kalau misalnya untuk videografi aja misalnya cuma 2 SKS juga nggak bisa, Kurang ya? Kurang. Iya, kurang lah. Gitu kan. Orang yang jelas-jelas buat film aja tahunan sampai ada yang nggak lulus gitu kan. Iya. Nah, makanya kan ya kalau misalnya itu bisa di istilahnya bisa difasilitasi dengan keluasan waktu. Anak-anak tuh misalnya mereka dipermudah dalam artian mau screening Pak, misalnya mau screening gunain tempat ini mereka enak. Iya. Jadi kalau aku lihat ya, ini kan kita nggak terlepas dari ya makin bertambah umur dan lepas dari kuliah, kerja seperti itu. Tapi dia bisa berkarya, nggak sengaja di situ dia kembangin. Nah, yang ku lihat ini seberapa jauh bahwa profesi sebagai filmmaker ini bisa menjadi profesional dia kan, seperti itu. Nah, artinya kalau ku pikir ya, dalam hal membuat karya itu hanya sudah selesai. Nah, yang ada yang permasalahan terakhirnya yang bagian distribusi ya, pendistribusian yang bagian marketing dan promosi. Nah, mungkin ada sisi itu yang belum diperhatikan mereka. Nah, itu gimana tuh? Ya kan sebenarnya kan yang kita bahas ini kan kalau soal konteksnya adalah sampai atau tidaknya film itu ke audiens itu kan sebenarnya salah satu desain promosi sebenarnya. Itu bagian promosi dalam produksi film itu sendiri maksudnya. Cuma kan kalau mau gitu sebenarnya ada juga yang kayak lu kan punya Palembang Subculture. Kalau misalnya lu punya kanal YouTube, besok lu punya rezeki lebih, ya bikinlah web untuk menampung semua produk-produk lokal itu. Misalnya visualnya dari audio visualnya, musiknya, lu bisa bikin di situ sebenarnya gitu kan. Nah, ini yang gue bilang tadi sebenarnya memang kalau kan banyak cara untuk mempromosikan film itu melalui kanal pribadi, melalui keterlibatan di festival-festival film maksudnya. Nah, kemudian ada juga yang memang mungkin ada yang bikin web atau web lokal web. Tapi lokal web ini maksudnya orang Palembang sendiri yang bikin web kan, karena peruntukan web ini kan lebih global. Lebih luas ya. Sebenarnya cuma yang perlu dijaga tuh konsisten dari kontennya, bahwa misalnya ini lebih memfasilitasi teman-teman indie film, indie musik Palembang gitu. Kayak lu lah misalnya lu jalan di Palembang Subculture, gue lihat medsosnya, gue lihat IG-nya, gue lihat kanal YouTube-nya. Besok siapa tahu lu punya rezeki lebih, lu bisa bikin web yang memang khusus untuk
istilahnya jadi lapak Iya. dalam tanda kutip buat mereka gitu. Berarti harus peka juga ya yang Iya. sekarang itu udah disediain terutama kanal YouTube ya. Iya. Jadi promosi Kan yang paling enak tuh kan memang di medsos kita sendiri sebenarnya. cuman ya peran dari manage bagian atas top itu ya sutradara sama produser tetap cari inilah ya rekanan lah ya pasti ya. Oh iya, Yang mau secara luas agar bisa di jaringan maksudnya untuk supaya film itu jangkauannya lebih luas sebenarnya. Memang ada beberapa teman kita lah ya komunitas PH atau bisa dibilang apa tuh yang sempat promosi di bioskop ya. Di sekarang kan bioskop-bioskop juga ngerespon ya. Bisa, tetapi ada syarat juga ya. Kalau nggak salah sensor yang agak susah ya. Benar nggak tuh? Iya, jadi sebenarnya kan sejauh ini kan genre-genre itu masih aman lah. Maksudnya genre beberapa produk dari genre film tertentu yang diputar di bioskop kayak kemarin misalnya ada beberapa bioskop lah yang satu bioskop yang memang dia menerima film-film lokal seperti itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau sejauh ini kalau ngomongin soal sensor atau nggak sensor itu termasuk masih aman lah kalau genre itu, kecuali lu bikin filmnya misalnya memang kalau kayak film-film yang slasher gitu kan, lo bikinnya filmnya slasher misalnya, yang kalau film lu diperes dimasukin ke dalam ember tuh darahnya bisa seember gitu kan. Itu gitu, film kartun. Iya gitu kan, film gore gitu kan. Gore. Iya, kalau ini masih dalam tahapan aman. Aman ya. Iya, cuman syukurnya udah ketahuan bahwa kalau kita muter di bioskop ini budgetnya segini itu enaknya gitu. Kalau mau tiketing, kalau mau bikin event di situ itu aja rutin tuh. Benar. Konsisten ya. Iya. Benar. Itu aja dirutinin. Memang harus peka juga ya sama kondisi sekitar nih. Ngomong-ngomongin kalau apa tuh? Ya semoga lah eksis komunitas film ini. Ya termasuk kawan kita nih si Anggir nih. Anggir oke tuh. Anggir cakep tuh. Anggir cakep. Nah ini lu Ger. Nggak ngajak gua nih. Sukses Ger. Nggak bawa oleh-oleh nih dia. Iya, Anggir cakep tuh. Nah, ada nggak masukan buat para pelaku film itu yang di Palembang? Ya sebenarnya ini aja sejauh ini yang gue lihat tuh teman-teman tuh udah oke itu membangun ambience itu sendiri. Cuma yang gue jangan sampai, maksudnya lebih banyak komunitas itu lebih banyak, lebih enak, lebih bisa ngebentuk ambience-nya, lebih bisa ngebentuk ambience-nya gitu. Harus banyak memang, harus banyak. Di Palembang nih harus banyak, harus ada di tiap sudut. Komunitas film itu harus ada di tiap sudut, harus ada di tiap kampus, harus ada di tiap sekolah, harus banyak, harus ada tempat nongkrong satu yang memang ditongkrongin di situ. Iya. Bukan hanya satu tempat nongkrong, mau nongkrong di kafe, mau nongkrong di warung-warung, warung-warung pinggir jalan, pokoknya harus banyak sebenarnya. Nah itu yang memang harus secara masif dibangun, secara konsisten dibangun sebenarnya. Komunitas harus banyak. Komunitas film itu harus banyak. Iya. Kalau jangan ngomongin tim. Kalau tim kadang-kadang kan ya tim satu, tim kreatif satu kayak PH1, PH2, P3 gitu. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal komunitas film itu di Palembang tuh harus banyak. Harus ada di tiap kampus. Ya, harus ada di kampus seberang Ulu dan kampus seberang Hilir, gitu kan. Kemudian, ya kita harus punya gedung kesenian. Nah itu dia masalahnya. Terakhirnya itu pelan kali kau bilang. Gue besarin ya volumenya. Iya. Kita harus punya gedung kesenian. Dulu tahun berapa ya terakhir? Main skate di mana? Di mana mainnya? Di DPR. DPR dulu. Iya dulu. Ya, terus skate itu nggak kepake sekarang. Iya benar. Nah itu tadi gue bilang,
Dulu kita punya gedung kesenian, terus Tapi kalau ngomong-ngomong fasilitas yang di Palembang, yang kalau di seberang ya, memang sebenarnya udah oke sebenarnya Ri. Cuman mungkin ya karena apa ya, ada hal-hal yang lebih enak lah ya. Sebenarnya tempatnya nggak harus besar, iya benar. ya kan? Ini kayaknya masalah jangkauan ya. Iya, karena memang kan fasilitas gedung yang memang mudah diakses, kemudian lokasi dan wah ini cakep Iya. banget. Ini pasti mie ayam, Mie ayam. mantep banget nih. Nih buat teman-teman yang bingung cari makan tuh, kalau misalnya lagi pas lapar, ke Six Iya. to Six tuh, Iya. Tempatnya dekat, strategis. tempatnya deket. Habis makan langsung ngirim surat di sebelah kantor pos. Ini sendoknya mana ini? Nah itu sebenarnya, Pak. Jadi gedung kesenian itu antara ada dan tiada gitu. Iya. Maksudnya dulu kita punya di tengah tuh. Itu Sekarang kan. punya di rumah sakit tuh kan. PS-nya? Iya, PS kan? gitu kan. Aduh, kacau juga gitu. Kacau juga itu udah. Dulu tempat manggung itu. Iya, kan. tahu. Zaman Konser ya? gue kecil ya, Bener. taman budaya di situ, bener. gedung kesenian di situ, Bener. habis semua gitu kan. Tiba-tiba ada gitu, mau diletakin orang, maksudnya gini, gedung kesenian itu nggak harus besar maksudnya, tapi paling nggak dia gampang dijangkau, aksesnya segala macam, sisi keamanannya segala macam, itu aja sebenarnya. Kalau boleh saran gitu, kalau ini kalau bisa gedung Itu apa? musim songket itulah Oh, yang di di Merdeka. Oh. Bisa itu tuh cakep tuh, dibikin agenda aja. Itu kan bulan dulu ini. dulu pernah kita ngadain tuh. Iya. Nah ini ya, dicabut sengnya gitu ya, kita copotin sengnya gitu. Iya benar. Itu pernah, itu pengalaman kita. Aku lupa tuh 2000 berapa. Tapi memang kerjasama ada sponsor memang kan, karena ya tujuannya buat support lokal ini ya, filmmaker Palembang seperti itu. Benar. Makasih Mbak ya. Nah ini kita promo dulu nih. Nah, Iya. ini Palembang. Dan ini Subkultur kita dan Six to Six. Terima kasih sudah ini memberikan memberikan. Ada jamu juga di sini. Iya. Selain itu, Jadi ada di jamu. Six to Six itu karena ada tulisannya toast, roti bakar dan minuman, dia juga ada makanan lain, yaitu apa nih, mie ayam ya. Mie ayam. Ini andalan ini nih, menu andalan di Six to Six. Oke ya. Oh iya tadi. Ini kita sambil ngobrol aja nih. Nah, ini roti bakarnya keren nih. Ini keju coklat nih. Wih, asik nih. Kita cicip boy. Mantap. Buat teman-teman yang bingung, mau lapar, mau cari makan gitu, kebetulan lewat jalan ini. Dan ini bukanya juga dari jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 sampai malam. Nah, itu sebenarnya kalau kita cerita soal ambience gitu. Enak nih. Roti bakar. Six to Six dan mie ayam. Nah, jadi kira-kira rencana ke depan film ini sebagai seorang filmmaker Ari ini apa nih rencana ke depannya? Aku pengen bikin trailer sebenarnya, bikin yang darah-darahan gitu. Film pendek Pak nih, durasi Pendek ya. bikin darah-darahan lah gitu. Darah-darah. Iya. Gue penyuka film-film itu kan, film-film Texas Chainsaw Massacre. Terus gue senang Halloween, Final Destination, film-film. Itu ya Halloween. Gue senang bikin film yang itu gue bilang gitu, karena gue gagal bikin komedi. Makanya harusnya ya memang gitu kan. Masa lu dengerin Cannibal Corpse? Enggak. Ya. Sorry. Maksudnya gini, gue startnya dari situ. Waktu gue bikin film Kaduluna, gue dibantu sama teman-teman PFI waktu itu, pewarta foto juga, dibantu mereka talentnya.
ini lu butuh gear apa gitu. Teman-teman PFI itu gue disupport. Disupport. Kemudian talentnya gue dapet tuh dari dia news anchor dari Sriwijaya TV. Gitu ya. Kan, iya gue support. Nah makanya sama kayak lu lah gitu kan. Lu bikin film yang action ya. gitu kan, gue seneng itu. Lu pasti udah bayanginnya ya, karena Trice bener ya gitu kan. No effect. Karena bawaan ini lah ya, karena ini kita basic kita apa gitu. Iya benar. Harusnya ini Ricky Zulman harus datang nih. Ricky Zulman kan juga gore dan slasher tuh. Oke lah. Makasih nih udah banyak ngobrol kita Ri tentang ya seputar film dan profesi Ari, Ari Barbar. Filmmaker Palembang. Yes. Nah, making. Ini ada challenge nih, Ri. Apa itu challenge-nya? Boleh. Ini harus cepet nih ya jawabannya. 3 detik nih paling lama. Wah, 3 detik. Ini terkait tentang film. Siap gak nih? Oke. Ada 5 nih pertanyaannya. Ya kurang lebih lah ya. Ini pilihan ya. Boleh. Nah, tahu kan? A dan B. Jawab cepat ya. Film action, film horor. Film action. Oke. Ini rumah produksi ya. DC, Marvel. Saya DC. Oke, ini aktor ya. Vino Bastian, Joe Taslim. Saya Joe Taslim. Sutradara. Joko Anwar, Upi Avianto. Joko. Nah ini. Seli Marcelina, Eva Arnas. Sally Marcelina. Ini terakhir ya. Cepet ya. Bang Bros, Blazer. Bang Bros. Ini. Bang Bros. Terima kasih, Ri. Palembang Subkultur. Palembang 6 to 6. 6 to 6.